Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasakbroensis. Kembali lagi bersama saya Irwan Wahyudin di channel yang akan membahas mengenai pembelajaran edukasi. Di mana lagi kalau bukan di channel Irwan Official. Oke, Bransis. Sekarang kita akan membahas mengenai tema yaitu perpajakan. Untuk video kali ini saya buat bertujuan untuk tugas dari ujian akhir semester mata kuliah perpajakan. Nah, sebelum saya mulai, perkenalkan saya yaitu Irwan Wahyudin dari Prodi Akuntansi. Untuk nomor NIM saya yaitu 2902250023. Nah, yang saya hormati yaitu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSI, MM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah perpajakan. Nah, di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah perpajakan. Apa sih yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas yaitu yang pertama, apa sih itu PPH? Apa sih itu PPN? Dan apa sih itu PPMB? Materi pembahasan yang pertama, yaitu yang akan kita bahas adalah PPH 23, PPH 26, PPN, dan juga yang terakhir adalah PPMB. Itu adalah materinya. Nah, materi yang pertama yang akan kita pelajari bareng-bareng yaitu PPH 23. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan, jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Nah, adapun pemotongan PPH pasal 23 yaitu yang pertama adalah badan pemerintahan. Yang kedua adalah subjek pajak badan dalam negeri. Dan yang ketiga adalah penyelenggaraan dalam negeri. Yang keempat adalah bentuk usaha-usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Yang kelima yaitu berupa tetap. Yang keenam adalah perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya. Dan yang ketujuh adalah orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu. Nah, adapun objek pemotongan PPH pasal 23 yaitu yang pertama adalah berupa dividen. Yang kedua berupa bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga yaitu berupa royalti. Yang keempat berupa hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong dalam PPH pasal 21. Yang kelima yaitu berupa imbalan. Yang keenam yaitu berupa sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan menggunakan harta kecuali sewa tanah dan juga bangunan. Nah, adapun pengecualian objek pemotongan PPH pasal 23 yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua yaitu sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga yaitu dividen atau bagian laba yang diperoleh PT sebagian wajib pajak dengan dalam negeri, koperasi, BUMD, dan penyerta modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Yang keempat yaitu bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komoditas tertentu, modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan,
perkumpulan, firma, dan juga kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak kolektif. Yang kelima yaitu sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang keenam yaitu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur peminjaman dan pembiayaan yang diatur oleh PMK. Nah, adapun dasar pemotongan PPh pasal 23 yaitu tentang ketentuan pasal 23 Undang-Undang PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyertaan, jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Nah, untuk besarannya yaitu yang pertama sebesar 15% dari jumlah bruto atas. Pertama yaitu atas dividen, atas bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong PPh yang dimaksud dalam pasal 21, yaitu dengan cara perhitungannya adalah PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali jumlahnya. Kemudian yaitu sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan juga bangunan. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21, jasa lainnya terdiri dari jasa penilaian atau aparasil, jasa aktuaris, jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi, laporan keuangan, jasa perencanaan, jasa pengeboran di bidang pertambangan minyak dan migas, kecuali yang dilakukan oleh BUT dan lain-lain sebagainya. Untuk cara penghitungannya yaitu PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali dengan jumlah pasal dari bruto tersebut. Itu adalah dari PPh pasal 23. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai PPh 26. PPh 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Adapun pemotongan PPh pasal 26 yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan dalam negeri, bentuk usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa, perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya. Nah, adapun objek pemotongan PPh pasal 26 yaitu yang pertama adalah berupa dividen, yang kedua adalah berupa bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga yaitu royalti. Dan yang keempat adalah berupa hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong dalam pasal 21. Yang kelima yaitu imbalan. Dan yang keenam adalah berupa sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan menggunakan harta kecuali sewa tanah dan juga bangunan. Nah, adapun pengecualian objek pemotongan PPh pasal 26 yaitu yang pertama berupa khusus BUT dikecualikan dari pemotongan apabila
penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia yang dapat menjunjang kesejahteraan atau kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan dan pemerataan penanaman modal dengan syarat. Yang pertama yaitu penanaman kembali dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Penanam kembali dilakukan dalam bentuk 1 tahun berjalan dan selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut. Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan. Mulai beroperasi komersial 2 badan-badan internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, adapun tarif dari PPh pasal 26 yaitu yang pertama berupa 20% bersifat final dari jumlahnya. Kedua, 20% dari perkiraan penghasilan. Yang ketiga yaitu berupa 20% dari PKP dikurangi PPh BUT final. Ini adalah materi dari pasal PPh pasal 26. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai PPN dan juga PPNBM. Mari saja kita mulai. Yang pertama yaitu PPN. PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap penambahan nilai yang muncul karena pemakaian faktor-faktor produksi oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang menyiapkan, menghasilkan, dan memperdagangkan barang kena pajak, BPK, dan juga jasa kena pajak atau JKP. Nah, kemudian adalah PPNBM. PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang mewah. Pengenaan PPNBM dibebankan pada produsen atau PKP yang menghasilkan atau mengimpor barang mewah tersebut. Nah, adapun objek pajak dari PPN dan PPNBM adalah sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang PPN dan PPNBM yang menjadi objek pajak pada PPN adalah penyerahan PKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak, penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Tiga, pemanfaatan BKP tidak terwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Selanjutnya adalah pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kemudian ekspor BKP berwujud oleh PKP. Nah, selanjutnya adalah ekspor BKP tidak terwujud oleh PKP. Terakhir adalah ekspor JKP oleh PKP. Kemudian adalah mekanisme pemungutan PPN. Yang pertama yaitu secara umum mekanisme pemungutan PPN merupakan rekan penerbitkan faktur pajak dan menerbitkan SSP atas setiap penyerahan BKP atau JKP ke pemungutan PPN. Dengan demikian, pembelian atas BKP dan JKP yang terdiri wajib membayar ke PKP penjual berdasarkan harga jual ditambah PPN terutang. Yang kedua yaitu pelaporan PPN. Dilakukan setiap bulan dan laporannya disampaikan ke PKP tempat BUMN terdaftar. Yang ketiga yaitu penghutang PPN adalah bendaharawan pemerintah, perdagangan atau izin atau kontraktor dan BUMN. Kemudian adalah mekanisme pemungutan PPNBM. Pertama, PPNBM hanya dilakukan sekali, yakni saat
oleh pabrikan atau produsen BKP mewah konsumen, dan saat impor BKP mewah tersebut pemungutan penyerahan. Kedua, yaitu mekanisme pemungutan PPNBM pun sejatinya sama dengan pemungutan PPN, di mana PKP yang penyerahannya BKP yang tergolong mewah menerbitkan faktur pajak dan melaporkan pada SPT masa pajak. Yang ketiga, yaitu secara umum mekanisme pemungutan PPNBM terdiri jadi dua, yaitu pertama adalah mekanisme pemungutan PPNBM oleh PKP penjual kepada PKP pembeli. Yang kedua yaitu mekanisme pemungutan PPNBM oleh pemungutan PPN atau PPNBM. Nah, adapun tarif dari PPN, yang pertama, pajak penambahan nilai 0% berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Yang kedua yaitu tarif pajak penambahan nilai 11% berlaku untuk semua produksi yang beredar di dalam negeri, termasuk di daerah zona ekonomi eksklusif dan landas kuentin yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabean. Ketiga yaitu tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah 11% dan paling tinggi 200%. Yang keempat, khusus untuk barang dan jasa yang dikenakan tarif pajak pertambahan nilai 11%, berdasarkan tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% hingga paling tinggi 20%, mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Nah, adapun tarif dari PPNBM. Tarif dari PPNBM tergolong barang dengan tarif 10%. Kategorinya yaitu kendaraan umum, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, TV, dan produk minuman yang beralkohol. Kemudian adalah golongan barang dengan tarif 20%. Kategorinya yaitu kendaraan bermotor, alat fotografi, beberapa jenis permadani, dan alat peralatan fitness dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu golongan barang dengan tarif 25%. Untuk kategorinya seperti hal kombi, mobil van, pick up, minibus, truk muatan kecil, dan lain sebagainya. Keempat yaitu golongan barang dengan tarif 35%. Golongannya yaitu seperti minuman bebas alkohol, tas mewah, maupun barang lain dengan bahan kulit impor, kristal, dan barang pecah belah. Yang kelima yaitu golongan barang dengan tarif 40%. Contoh barangnya yaitu adalah balon udara atau jenis pesawat tanpa tenaga penggerak, peluru senjata api milik pribadi selain kebutuhan negara. Dan yang terakhir yaitu golongan barang dengan tarif 50%. Pesawat udara dengan tenaga penggerak kecuali kebutuhan armada negara. Kemudian yaitu helikopter, jet pribadi, senjata api milik pribadi, revolver, dan pistol, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah golongan barang dengan tarif 50%. Ini yang paling tinggi nih teman-teman. Yaitu golongan ini adalah kapal feri, kapal pesiar, yacht, dan lain sebagainya. Ini tarifnya. Nah, adapun perhitungan dari PPN yaitu PPN sama dengan tarif PPN kali DPP. Ketentuan pajak penambahan nilai atas PKP tertentu, artinya PPN yang berlaku bagi PKP dengan beredar usaha tidak lebih dari Rp1.800.000. Yang kedua yaitu perhitungan PPNB. PPNB sama dengan DPP dikali tarif PPNB. Karena PPNB ini tidak bisa terpisah dari PPN,
Berikut ini rumus perhitungan PPN untuk barang mewah, yaitu PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNB. Itu adalah rumus perhitungan dari PPNB. Nah, di sini kita lihat beberapa materi yang tadi saya sampaikan, ada kesimpulannya. PPh 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima dan diperoleh wajib pajak dalam negeri. Dan adapun PPh 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak WP luar negeri. Dan yang selanjutnya adalah mengenai PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan terhadap penambahan nilai yang muncul karena pemakaian faktor-faktor produksi. Dan yang terakhir yaitu mengenai PPNB. PPNB adalah pajak yang dikenakan pada barang mewah atau barang-barang yang memiliki harga tinggi. Ini merupakan dari PPNB. Nah, itu adalah kesimpulan yang telah saya sampaikan. Nah, itulah materi pembelajaran yang telah saya sampaikan untuk video kali ini. Sebelum saya tutup video kali ini, saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada bro and sis sekalian apabila ada perkataan atau perbuatan yang dapat menyinggung hati perasaan teman-teman sekalian. Nah, sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up bro and sis?